Nama saya Yohan Airin Paulen Sinjal, NPM saya 1915310496. Saya akan membicarakan tentang pertama kalinya COVID-19 menyebar di Indonesia. Yang pertama, kasus corona ini terungkap usai adanya laporan warga negara Jepang dinyatakan positif. Warga negara asing Jepang ini baru saja berkunjung ke Indonesia. Pemerintah kemudian langsung menelusuri siapa saja yang melakukan kontak fisik dengan pasien tersebut. Begitu ada informasi mengenai orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek bahwa warga negara asing Jepang ini ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusurinya. Orang Jepang ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, dan ternyata ada 2 orang yang terkena virus corona berhubungan dengan warga negara asing tersebut. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan dari kedua pasien, salah satunya merupakan guru dansa, yaitu anak dari ibu yang berusia 64 tahun. Dan temannya ini sebelum datang ke Indonesia, dia sempat bermukim di Malaysia semenjak 14 Februari 2020 yang lalu. Jadi si pasien cewek ini yang umur 31 tahun ini sempat berdansa dengan temannya, warga negara asing Jepang tersebut. Kronologinya, pada tanggal 14 Februari 2020, pasien ini terinfeksi virus corona berdansa dengan warga negara asing Jepang. Pasien ini memang bekerja sebagai guru dansa dan warga negara asing ini merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien ini terkena sakit batuk. Tapi sakit batuknya ini nggak langsung diperiksa, dia hanya datang ke pemeriksaan rumah sakit terdekat, terus pasien langsung dibolehkan untuk kembali ke rumah dan hanya rawat jalan aja. Setelah dia minum obat, tapi batuknya ini nggak kunjung sembuh. Pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk lagi ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat itulah batuk yang diderita pasien mulai disertai dengan sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang ada di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika warga negara Jepang tersebut yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pasien ada diduga mengidap COVID-19 dan pasien langsung dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dipindahkan ke sana, rumah sakit melakukan pemeriksaan sehingga dokter-dokter yang di sana juga menyiapkan diri sesuai standar pasien yang terjangkit positif corona. Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit, hasil yang diterima adalah wanita yang berusia 31 tahun ini positif terkena corona. Begitu dia cerita singkatnya untuk pertama kalinya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berikut data infografis COVID-19 per tanggal 16 Mei 2020 dirangkum sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP mencapai 269.449 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 35.069 orang. Terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 17.025 orang. Sembuh 3.911 orang dan meninggal dunia 1.089 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 386 kabupaten atau kota. Berikut wilayah-wilayah Indonesia yang dengan transmisi lokal. Bisa kita lihat di situ ada kota-kota besar seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali dan Sumatera Utara, dan ada kota-kota lainnya juga. Demikian pemaparan saya mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat dan marilah kita tetap menerapkan peraturan pemerintah untuk tetap physical distancing, tetap di rumah aja apabila tidak ada keperluan di luar, dan yang paling terutama adalah menjaga kebersihan kita. Terima kasih.